Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam matahari kemarin sore menandakan berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat dimuliakan oleh umat Islam, bulan suci Ramadan. Di sisi lain, kita merasa senang, kesenangan itu kita ungkapkan melalui kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang pernah berkesan dalam kehidupan kita. Kita hadir di atas muka bumi Allah ini sudah didahului oleh orang-orang sebelum kita. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, 9 bulan 10 hari lamanya kita di kandungannya. Pada hari ini jika masih ada selepas salat Idul Fitri, kita dapat pegang tangannya, kita dapat cium pipinya, kita dapat peluk tubuhnya yang rapuh. Namun banyak di antara kita, banyak ibu-ibu kita yang telah meninggal dunia mendahului kita. Tak ada ungkapan yang dapat kita ucapkan selain Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terbayang kerinduan di lubuk hati yang paling dalam. Tak ada yang dapat kita ucapkan selain kalimat Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seorang laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga, demi sesuap nasi yang halal ia rela keluar dari rumah, pulang hingga tidak tahu kapan. Yang mana tanggung jawab seorang ayah adalah sangat berat. Jika pagi ini masih ada, kita dapat peluk tubuhnya yang rapuh, kita dapat cium tangannya. Namun sayang, banyak di antara kita, bapak kita, ayah kita yang telah duluan meninggal dunia mendahului kita. Tak ada ungkapan yang dapat kita ucapkan selain Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, dosa bapak ibu kami, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil dulu. Tak ada yang dapat membalas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Larut dalam kesedihan, tak ada yang dapat mengusir kesedihan itu selain kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami, ya Allah, tapi lebih besar rasa sayang-Mu, ya Allah. Sempit terasa dada kami, ya Allah, tapi hanya Engkau yang dapat melapangkannya, ya Allah. Dalam lautan takbir, kita semua menjadi larut, semuanya menjadi bening, semuanya menjadi bersih, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berapa kali solat kedua orang tua kami tidak terlaksana gara-gara kami. Berapa kali zikir mereka tidak tercapai gara-gara kami, sebab tangisan kami sewaktu kecil dulu, ya Allah. Kini apa yang kita balaskan kepada kedua orang tua kami?
orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita selain dari ungkapan doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah khatib akan menyampaikan 3 wasiat pada khutbah Idul Fitri ini. Yang pertama, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, hidup manusia tetaplah dalam ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan perasaan takut miskin, takut susah, takut sengsara, takut melarat. Tapi ketakutan itu lama sudah kita hilangkan dalam kehidupan kita, karena kita lebih takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang harus aku panjatkan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'fu anna." Allahumma innaka 'afuun, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Wasiat yang pertama ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita, dalam artian rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama puasa kita selama 1 bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa bermaksud takut kepada azab Allah sehingga menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan, Allah mengharapkan kita untuk makan dan minum di siang hari. Selepas Ramadan ini, sekiranya kita dapat menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram tempatnya adalah api neraka. Makanan haram juga kiranya bisa menyebabkan bahwa doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita berhari raya Idul Fitri, bukan sekedar memakai baju baru, bukan sekedar memakan hidangan-hidangan mewah, tetapi bagaimana tentang bertambahnya ketaatan dan ketakwaan kita serta rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan berakhir ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua yakni bagaimana kita membersihkan diri dengan zakat fitrah, infak dan bersedekah. Zakat fitrah adalah latihan untuk membuang sifat bakhil atau sifat kikir. Harta hanyalah titipan Allah semata dan kita dituntut untuk membersihkannya melalui zakat fitrah serta memperbanyakkan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir walaupun setelah kita mati. Umat Islam diperintahkan untuk meningkatkan ekonomi, tetapi harta tersebut mestilah kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan zakat harta, infak dan wakaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin min mi'atun habbah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Quran surah Al-Baqarah ayat 261.
Harta yang kita kumpulkan tanpa dikeluarkan zakatnya akan menjadi azab di akhirat. Sebaliknya, yang kita keluarkan untuk sedekah jariah adalah amalan yang tidak terputus pahalanya walaupun selepas kita mati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wasiat yang ketiga, yakni mari kita menyambung tali silaturahim. Dosa kepada Allah boleh diampunkan dengan bertaubat kepadanya, tetapi dosa sesama manusia hanya akan diampunkan jika kita meminta maaf dan kita memaafkan. Amalan puasa kita dan sholat kita yang banyak selama bulan Ramadan tidak akan memberi manfaat jika seseorang itu memutuskan tali silaturahim atau menyakiti tetangga ataupun kerabatnya dengan lisan maupun tindakan. Maka Idul Fitri ini adalah momentum untuk membuang rasa ego, memaafkan kesalahan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Walaupun seorang itu banyak puasa, banyak sholat sunnahnya, jika lidahnya menyakiti hati tetangga dan kerabatnya atau memutuskan tali silaturahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada kebaikan padanya dan dia adalah ahli neraka. Na'udzubillah. Sebagai penutup, khatib berpesan khususnya kepada orang tua agar menitik beratkan pendidikan kepada anak-anak, utamanya pendidikan agama, untuk menjaga akidah mereka daripada ancaman dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seseorang yang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia mensedekahkan makanan setiap harinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, khatib berpesan agar marilah kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr adalah tugas setiap individu dalam keluarga. Dalam keluarga, suami berkewajiban menasihati istri, istri berkewajiban menasihati anak, kakak menasihati adik, paman bibi menasihati keponakan. Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah cara untuk menjaga kita dan dunia agar tetap terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jika budaya saling ingat mengingatkan ini kita tidak jalankan, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan murka serta menurunkan hukuman. Boleh jadi doa-doa kita tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita lupa serta tidak peduli lagi untuk mencegah kemungkaran antar sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Ya Allah, di hari yang suci ini air mata kami jika menetes teringat akan segala dosa yang telah kami perbuat. Ramadan telah pergi meninggalkan kami. Entah kapan kami akan berjumpa lagi dengan Ramadan ya Allah.
boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang kami cintai yang kini telah mendahului kami ke hadirat-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, salat kami, puasa Ramadan serta puasa sunnah kami, sedekah kami meskipun tidak seberapa nilainya di kehadapan-Mu ya Allah. Jadikanlah hari raya ini bukan akhir dari ibadah kami ya Allah, melainkan titik awal bagi kami untuk menjadi hamba yang lebih baik, lebih sabar dan lebih bertakwa. Jangan biarkan hati kami kembali keras setelah lembut disirami cahaya Ramadan kemarin ya Allah. Ya Allah, bila bukan karena bodohnya kami ya Allah, tentulah kami tidak akan mengeluh atas segala kehinaan kami kepadamu ya Allah. Tak ada yang bisa kami perbuat selain memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, bila Engkau berkenan mengampuni kami, maka itu adalah hak-Mu ya Allah. Lalu bagaimana jika Engkau berpaling dari kami ya Allah, tak mau lagi mendengar keluhan kami ya Allah, tak mau mengampuni kami, lalu pada siapa kami harus memohon ampun selain kepadamu yang maha besar ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih-Mu, karena dengan pandangan itu kami yang berlumuran dosa ini akan mendapat pengampunan-Mu. Jauhkan azab kesengsaraan dalam hidup kami ya Allah. Kalaulah itu azab tetap ada dalam kehidupan kami, maka jadikanlah kami manusia-manusia yang sabar menghadapinya hingga kami dipanggil untuk bertemu dengan-Mu ya Allah. Ya Rabb, lindungilah kami dan kampung kami ini dari tangan para pihak-pihak perenggut kebahagiaan dan kemakmuran yang telah Engkau berikan kepada kampung kami ini. Bukalah hati para pemimpin kami agar dapat melihat yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Ya Allah, berikanlah ketabahan dan kekuatan pada saudara-saudara kami di Balanipa, Polewali Mandar yang atas kuasa-Mu telah tertimpa musibah kebakaran. Engkaulah yang maha atas segala-galanya. Lindungilah saudara-saudara seiman kami yang berada di negara konflik, khususnya wilayah dua kota suci Mekah dan Madinah, agar mereka yang tengah melaksanakan ibadah umroh dan haji nantinya mendapat ketenangan. Dan ya Allah, panggillah kami juga ya Allah, agar dapat bisa memenuhi panggilan ibadah umroh maupun haji karena-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga dan keturunan kami yang selalu beribadah kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Manakala kami seorang ayah ya Allah, maka jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa di keluarga kami. Manakala kami seorang ibu ya Allah, maka jadikanlah kami sebagai tumpuan kasih sayang anak kami. Dan manakala kami seorang anak ya Allah, maka jadikanlah kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la ni'amihi yazidkum wa la dzikrillahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin bi antum khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.